Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya pada kita sekalian, sehingga pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan oleh Allah sehingga dapat hadir di sini untuk mengikuti acara diskusi tentang visi dan misi sekolah. Kita merumuskan kalimat rampung dan melihat visi sekolah. Yang keempat, mengidentifikasi perilaku yang mencerminkan visi. Yang kelima, mendiskusikan inisiatif perubahan yang dapat dilakukan di sekolah. Dan yang terakhir, penutup. Untuk Ibu pengajar praktek, kepada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, pada hari ini kita bisa bertatap muka di SMP Negeri 1 Buneh dalam keadaan sehat walafiat. Yang terhormat Ibu UPTD SMP Negeri 1 Buneh, yang terhormat Ibu Harfina TGP Angkatan 7, yang saya sangat hormati Bapak dan Ibu Guru SMP Negeri 1 Buneh. Pertama-tama saya ucapkan mohon maaf sebesar-besarnya pada hari ini saya mengganggu proses pembelajaran Bapak Ibu. Kali ini saya sebagai pengajar praktek akan mendampingi Ibu JGP Angkatan 7, Ibu Harfina, dalam rangka pendampingan individu kedua. Tema kali ini yaitu perubahan paradigma pemimpin pembelajaran. Semoga dengan adanya CGP di sekolah SMP Negeri 1 Buneh membawa aura yang positif bagi guru-guru dan membawa murid-muridnya menjadi murid yang berpotensi dan menjadi murid yang berakhlak lebih baik dari sebelumnya. Baiklah, untuk mengikat waktu saya berikan kepada Ibu Harfina. Waktu dan tempat kami persilahkan. Mungkin sebelum Bu Vina memulai, saya persilakan dulu untuk Ibu Kepala UPTD SMP Negeri 1 Buneh untuk memberikan sambutan. Beliau dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Rita Sahara, SPD MPD selaku pengajar praktek beserta timnya, kemudian Bapak Ibu Dewan Guru, wabil khusus Ibu Harfina Indriani SPD MPD yang pada kesempatan ini calon guru penggerak angkatan ke-7. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkat limpahan rahmat taufik serta hidayahnya kita masih diberi kekuatan iman, Islam dan nikmat sehat walafiat sehingga dapat hadir pada acara apa Bu Vina? Pendampingan individu kedua PGP Ibu. Salawat serta salam tidak lupa pula kita curahkan ke hadapan baginda Rasulullah SAW. Mudah-mudahan
dengan akhlakul karimah beliau kita dapat mensyuri tauladaninya yang dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari, dan juga mudah-mudahan kita kelak mendapatkan syafaat beliau. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, pertama saya mengucapkan selamat datang kepada Ibu Rita selaku pendamping pengajar praktek untuk Ibu Harvina yang lagi berproses gitu. Mudah-mudahan perjalanan proses ini TGB angkatan ke-7 ini Bu Vina berjalan dengan lancar, baik dan sukses, kemudian kedepannya menjadikan motivasi bagi para rekan-rekan saya, teman-teman sejawat Bu Vina untuk juga ikut semangat dan JGP angkatan berikutnya yang masih muda dan kami tergerak juga untuk mengikuti jejak Ibu Harvina, dan mudah-mudahan hasil dari pendampingan ini, proses berjalan JGP Ibu Vina ini juga memberikan dampak aura yang positif kata Ibu Rita telah sampaikan tadi kepada untuk pendidikan khususnya di SMP 1 Brunei ini, dan bisa mentransformasi ilmu-ilmu yang didapat untuk khususnya pembelajaran yang kreatif, inovatif, menyenangkan, dan akan diterapkan di SMP 1 Brunei ini dengan pembelajaran yang lebih berkualitas. Mungkin itu saja sambutan dari saya, dan terima kasih atas perhatiannya. Juga mohon maaf atas segala kekurangannya. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat ya Bapak Ibu? Masih pagi, harus semangat ya, karena jam kerja kita masih lama, kurang 7 jam lagi. Jadi mari Bapak Ibu kita mulai dari jargon kita ya. Kita buat jargon mulai dari sekarang ya Bapak Ibu. Semangat kakak. Gimana maksudnya jargonnya? SMP 1 Brunei. Semangat, yes, itu ya, ya. Oke, siap. Ya, sebelumnya kita tepuk semangat dulu ya Bapak Ibu ya. Bukan berarti kita jargon-jargon seperti ini kembali lagi ke masa-masa kita dulu di taman kanak-kanak, tapi lebih kepada memotivasi diri, menyemangati diri supaya dalam melakukan segala kegiatan kita tetap harus sekali lagi ya Bapak Ibu, tepuk semangat. Semangat. Oke, makasih Bapak Ibu. Ya, kita akan kembali lagi ke materi atau tujuan diskusi kita kali ini. Jadi, Bapak Ibu beserta yang kami hormati, Ibu pengajar praktek Ibu Rita dan juga Ibu Kepala UPTD SMN 1 Brunei Ibu Sulfa, beserta rekan-rekan teman-teman guru dari UPTD SMN 1 Brunei yang selalu kami banggakan dan kami hormati. Jadi saya mohon izin di sini untuk kiranya bisa memandu, artinya bisa saling sharing terkait visi yang sudah ada di UPTD SMPN 1 Brunei. Untuk tujuan kegiatan diskusi kali ini, yang pertama, jadi melalui diskusi ini kita bisa menilai apakah visi sekolah kita sudah sesuai dengan tujuan pendidikan yang berpihak kepada murid. Yang kedua, apakah nanti visi yang sudah diterapkan di sekolah ini sesuai dengan impian dan cita-cita
yang murid-murid kita impikan. Dan selanjutnya yang terakhir, tujuan kegiatan diskusi ini yaitu kita semua dapat menentukan kira-kira program apa saja yang dapat mendorong pertumbuhan diri murid dari segala sisi dengan tepat. Kadang mungkin biasanya saya juga pernah merumuskan visi Bapak Ibu. Visi itu dulu kami rumuskan mungkin searching dulu dari beberapa literatur, beberapa referensi, kemudian kita pilih hal-hal baik yang sesuai dengan kondisi sekolah. Nah, ternyata dari proses saya, Bapak Ibu dan teman-teman yang lainnya dalam mengikuti PGP, ada proses Bapak Ibu dalam penentuan visi sekolah yang disesuaikan dengan potensi yang dimiliki sekolah dan juga harapan dan impian yang dicita-citakan murid serta Bapak Ibu guru sekalian. Nanti dalam diskusi kali ini kita bisa menilai apakah visi yang sudah kita rumuskan sudah sesuai belum dengan apa yang aset yang sudah ada di UPTD SMPN 1 Murni. Aset baik itu berupa sumber daya manusia, Bapak Ibu guru, siswa-siswi kita, sarana dan prasarana, dan IT, ya, khususnya IT apalagi yang sekarang dibutuhkan supaya apa yang kita laksanakan di sini itu bisa di-share, diinformasikan hal-hal positif kepada publik. Bapak Ibu, mari kita saksikan di sini ada kita kembali lagi ke masa-masa kita dulu Bapak Ibu waktu masih kecil yang suka menonton kartun ya Bapak Ibu biasanya. Di sini kita akan menyaksikan video dari kartun Bernard. Mungkin bisa disaksikan secara sesama dan bisa kita ambil kira-kira apa makna yang bisa kita ambil, bisa kita petik dari video Bernard ini.
baik Bapak Ibu. Setelah menonton film Bernan tadi, mungkin ada yang bisa memaknai apa kira-kira yang bisa kita ambil bisa kita petik dari film Bernan tadi. Terima kasih. Setelah saya menyimak tayangan tadi, sepertinya dari awal jatuh saya menarik kesimpulan. Pak Aul, silakan Pak Aul. Saya menarik kesimpulan itu berani bermimpi untuk meraih cita-cita dengan semangatnya, walau tertatih-tatih proses untuk menuju kesuksesan. Berupaya, jatuh, semangat lagi, sehingga mimpi yang mereka harapkan bisa mencapai puncak kesuksesan gitu. Terima kasih Ibu Sulfa. Jadi kita dapat satu makna dari setelah menonton film Bernan tadi. Jadi yang pertama, menurut Ibu Sulfa tadi, kita harus melakukan segala daya dan upaya semaksimal mungkin untuk mencapai impian yang dicita-citakan. Itu yang pertama. Mungkin Bapak Ibu lainnya ada yang ingin menyampaikan unek-uneknya setelah menonton video tadi. Ya, baik Bapak Ibu, kita kembali lagi ya tadi ya ke video tadi. Pada video pertama tadi ya, di awal video Bernan mencari alat-alat, palu dan lain sebagainya untuk bisa membantunya mencapai puncak. Setelah dicoba menaiki gunung es, dia memakai palunya tadi untuk naik ke atas puncak. Ternyata palunya tadi tidak bisa selalu menemani Bernan. Ada kalanya palu tadi terjatuh sehingga Bernan mencapai puncak tadi merasa kesulitan kembali. Nah, ternyata Bernan tadi lupa bahwa dia punya potensi yang ada pada dirinya, yaitu cakarnya. Malah lebih kuat ya Bapak Ibu daripada palu. Ya. Jadi setelah menyadari bahwa dengan menggunakan cakarnya tadi, Bernan bisa mendaki, menaiki gunung es tadi, sehingga pada akhirnya Bernan sampai pada puncaknya. Jadi dalam hal ini Bapak Ibu, untuk menggapai impian, menggapai visi kan artinya di sini adalah impian kita secara jangka panjang di masa depan. Sehingga yang pertama harus kita ketahui adalah potensi yang ada pada diri. Jadi untuk merumuskan visi atau impian, tidak serta-merta langsung mengadopsi atau melihat referensi dari orang lain, tetapi kita harus telaah dulu aset apa yang dimiliki oleh diri kita. Kalau kita umpamakan visi itu di institusi kita sendiri, kita bisa lihat diri kita, kira-kira potensi kita itu bagaimana, bisa tidak untuk mencapai visi yang ingin dicapai. Kemudian setelah kita lihat diri kita lihat dulu bagaimana potensi siswa-siswi UPTD SMP 1 Brebes. Apa yang kira-kira bisa kita angkat, bisa kita majukan dari siswa-siswi kita. Selanjutnya kita bisa lihat bagaimanakah ketersediaan sarana dan prasarana, fasilitas yang ada di sekolah sini. Bisa tidak untuk menggapai visi yang kita cita-citakan. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait video tadi. Nah, Bapak Ibu, saya minta tolong Bapak Ibu untuk merumuskan kalimat penumpang dalam melihat visi sekolah. Jadi kita sudah punya visi sekolah ya Bapak Ibu. Sebelumnya visi sekolah kita dari UPTD SMP 1 Brebes yaitu
terwujudnya insan yang berakhlak mulia, menjunjung tinggi budaya bangsa, berwawasan iptek, dan peduli terhadap lingkungan. Nah, kita telah kembali Bapak Ibu, apakah visi ini sudah tepat menggambarkan cita-cita dan impian sekolah kita tercinta? Apakah ada yang harus diperbaiki atau harus direvisi? Jadi forum ini adalah forum diskusi untuk menelaah kembali visi dari sekolah kita. Bagaimana caranya? Saya mungkin bisa minta tolong ke Bapak Ibu untuk mengisi kalimat rumput. Yang pertama, kita memimpikan murid-murid yang titik. Silakan Bapak Ibu isi ya Bapak Ibu. Langsung diisi, langsung ditulis isinya di lembar sticky. Siapa ini? Mengisi Bapak Ibu ya, langsung diisi. Kita memimpikan murid-murid yang seperti apa? Apakah murid yang cerdas, berakhlak mulia? Langsung diisi jawabannya ya Bapak Ibu. Yang pertama tuh. Ya, yang pertama. Yang pertama dulu, kita memimpikan murid-murid yang seperti apa? Murid-murid yang mungkin cerdas, berakhlak mulia. Lebih dari satu jawabannya. Boleh. Jawabannya kalimat apa kata? Boleh kata, boleh kalimat Bu. Yang kedua ya Bapak Ibu, kita percaya bahwa murid adalah raja, murid adalah pesuruh, murid adalah teman. Silakan Bapak Ibu isi sesuai dengan pemahaman Bapak Ibu. Pertanyaan yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan dan dinilai Bapak Ibu, masuk ke rapor nanti Bapak Ibu. Semua jawaban benar. Sadar betul bahwa titik. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa lanjut ya Bapak Ibu. Kita warga di sekolah ini yakin untuk titik. Memang pertanyaannya ini pertanyaan terbuka Bapak Ibu. Jadi tidak ada jawaban benar dan salah, semuanya benar. Ini tergantung pada pemahaman atau keinginan Bapak Ibu. Kita warga di sekolah ini yakin untuk titik. Yang terakhir, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa titik. Kita dan warga. Bapak Ibu. Mungkin ada yang selesai?
jawab apa Rosa? Bentar meeting. Sudah nggak apa-apa. Sudah di foto formalitas saja Bapak Ibu. Ya, baik, kita jawab ya Bapak Ibu untuk kalimat penumpang yang pertama. Kita memimpikan murid-murid yang berakhlak mulia. Ini saya baca jawaban dari teman-teman ya Bu secara keseluruhan. Rata-rata jawabannya berakhlak mulia, cerdas, berwawasan iptek dan pintar. Ada yang jawabannya unik. Oke, siap. Jadi kita butuh siswa yang unik ya Bapak Ibu, supaya bisa mengetahui sisi lain dari sekolah. Ya, berwawasan iptek, pintar, berakhlak mulia, cerdas, jujur. Ya, oke, itu jawaban untuk pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah aset bangsa, anak yang bermartabat, seseorang yang punya potensi, manusia yang punya kelebihan, investasi masa depan bangsa. Wow, bahasanya super sekali ya Bapak Ibu ini. Ternyata Bapak Ibu ini sangat menaruh harapan yang besar terhadap siswa kita. Di sekolah kita mengutamakan kedisiplinan, perilaku yang berkarakter, kejujuran, persahabatan, kepentingan siswa. Oke, siap. Jadi rata-rata di sini banyak yang mengutamakan kepentingan siswa, artinya berpihak pada siswa. Selanjutnya, murid di sekolah kita sadar betul bahwa perilaku yang bisa berkreasi, ada keterbatasan dan kemampuan. Kemudian belajar merupakan jalan menuju sukses. Kita warga di sekolah ini yakin untuk menciptakan suasana yang kondusif, dapat memajukan sekolah, dan mencari ilmu. Ya, jadi tujuannya bermacam-macam ya Bapak Ibu. Ada tujuan secara pribadi, secara institusi. Selanjutnya yang terakhir, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa bisa maju di berbagai bidang, berprestasi, bisa bersaing dengan sekolah yang lain. Jadi kita harus optimis dalam mengungkapkan apa yang sekiranya sudah menjadi potensi dari sekolah kita. Ya, kita kembali lagi ke visi sekolah. Apakah visi sekolah kita selama ini selaras dengan cita-cita untuk murid? Apakah yang ingin disesuaikan atau ditambahkan dari visi sekolah kita? Jadi Bapak Ibu, kita kembali lagi ke visi sekolah kita, yaitu terwujudnya insan yang berakhlak mulia, menjunjung tinggi budaya bangsa, berwawasan iptek dan peduli terhadap lingkungan. Oke. Yang pertama, kita lihat dari aset sekolah kita. Apakah siswa kita yakin betul ingin memiliki akhlak mulia, menjunjung tinggi budaya bangsa, berwawasan iptek, peduli terhadap lingkungan? Oke, jadi dari siswa sudah tidak diragukan lagi ya. Begitu juga Bapak Ibu guru, sama-sama keinginannya dengan siswa. Oke, sekarang dari sarana dan prasarananya Bapak Ibu, dan juga dikaitkan dengan kegiatan yang ada di sekolah. Apakah kegiatan yang ada di sekolah sudah mencerminkan kegiatan yang ingin mengarahkan murid-murid untuk memiliki akhlak yang mulia? Insya Allah sudah terbukti dengan adanya yang pertama ya Bapak Ibu, setiap pagi ada kegiatan 5S. Nah, itu juga secara simpel, secara sederhana sudah mencerminkan akhlak yang mulia. Kemudian menjunjung tinggi budaya bangsa. Kira-kira adakah kegiatan-kegiatan pembelajaran
dari dulu siap. Ya, sudah dijawab oleh Bapak Operator kita dan Kepala Lab Komputer. Kalau dari sarana dan prasarananya sudah ada. Dengan adanya bantuan ya Bapak Probo. Sebelum bantuan sudah melaksanakan. Dengan komputerisasi sebelum ada notebook sudah melaksanakan ulangan harian, DPS menggunakan komputer. Baik sekali. Kenapa Bu? Bukan punya sekolah Bu. Sebelum Chromebook kita sudah punya PC 20. Ya, jadi sekolah kita Bapak Ibu sudah melakukan kegiatan pembelajaran dengan berbasis IT mulai dari asesmen siswa, kemudian pembelajaran, dan di sekolah kita alhamdulillah tahun kemarin sudah ada bantuan Chromebook ya Bapak Ibu untuk siswa. Jadi di lab komputer sekarang sudah tidak menggunakan laptop, sudah tidak menggunakan komputer PC ya Bapak Ibu, sudah menggunakan Chromebook seperti itu. Ya. Dan yang terakhir, apakah sarana dan prasarana di sekolah kita sebagai salah satu aset sekolah mencerminkan sikap peduli terhadap lingkungan? Adakah kegiatan yang bersih? Jumat bersih. Kemudian alat-alatnya apa sudah tersedia Bapak Ibu? Tersedia. Sudah beli. Kalau ada beli. Potong rumput. Ya, jadi secara keseluruhan visi yang sudah diprakarsai oleh teman-teman senior terdahulu kita ini sudah bisa mencerminkan impian dan cita-cita dari sekolah kita, mulai dari ketersediaan SDM, ketersediaan potensi siswa, dan juga sarana dan prasarana. Nah, ini berarti sudah bisa kita terapkan, sudah bisa kita jadikan visi untuk selanjutnya, untuk kita dilanjutkan di masa yang mendatang. Adakah tambahan kira-kira? Sementara cukup ya untuk urgensi. Jadi menurut kita setelah melaksanakan diskusi, visi sekolah yang sudah ada saat ini sudah menggambarkan dengan jelas impian dan cita-cita yang ingin dicapai oleh murid-murid kita pada khususnya. Dan visi yang sudah ada saat ini sudah menunjukkan hal-hal yang diharapkan yang menjadi pembeda kita antara murid kita dengan murid-murid di sekolah lain. Jadi kita pastikan ya Bapak Ibu bahwa visi kita sudah sesuai, tidak ada perubahan atau tidak ada revisi. Mungkin ada yang ingin ditambahkan Bapak Ibu terkait visi yang sudah ada di UPTD semester 1 Brunei? Ada yang ingin ditambahkan? Sudah cukup? Oke, berarti kita tetap menggunakan visi sekolah kita, yaitu terwujudnya insan yang berakhlak mulia, menjunjung tinggi budaya bangsa, berwawasan iptek dan peduli terhadap lingkungan. Nah, untuk visi itu kan adalah langkah-langkah untuk mewujudkan visi. Nah, kalau sekarang Bapak Ibu, visi itu lebih yang ke istilah prakarsa perubahan. Ternyata sudah tidak terhubungnya. Sudah Bapak Ibu, demikian apa yang bisa saya sampaikan. Terima kasih untuk perhatian Bapak Ibu, kesediaan Bapak Ibu untuk bisa hadir pada diskusi hari ini. Saya mohon maaf apabila mengganggu kegiatan pembelajaran Bapak Ibu di kelas. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Mohon maaf Bapak Ibu, saya merefleksi hanya sebentar untuk presentasi Ibu Harvina CGP Angkatan 7. Sepertinya saya acungkan 2 jempol dari mulai pertama langkah-langkah untuk membuat visi sampai prakarsa perubahan dan visi sekolah yang dijelaskan secara gamblang sudah lengkap. Cuma tadi revisi sebentar Ibu, mungkin kalau saya salah bisa Ibu perbaiki. Tadi Ibu bilang bahwa visi ini langkah-langkah. Sebenarnya termasuk dalam langkah, cuma visi ini Ibu adalah tujuan impian. Langkah-langkah itu nanti dituangkan di misi. Iya. Oh begitu. Iya. Tadi saya dengar di sini langkah-langkah. Kemudian dari misi nanti dijabarkan ke lebih konkret ke tujuan, seperti itu Ibu. Untuk visi ini idealnya bisa dirubah setiap tahun. Cuma kalau sudah sesuai seperti yang dijabarkan oleh Ibu, gak apa-apa dilanjutkan. Atau tahun depannya dirubah. Kalau nggak dirubah nggak apa-apa, ditambahin. Seperti itu Ibu. Kemudian saya sangat acungkan jempol juga kepada Bapak Ibu. Mohon maaf sebelumnya, ini hanya sharing, bukan menggurui. Kita sama-sama proses belajar. Di sini saya lihat sudah banyak ibu-ibu yang lebih senior mungkin dari saya, dan ada ibu yang junior. Semoga dengan adanya sharing ini bisa membawa aura positif bagi SMP Negeri 1 Bonek meskipun hanya sedikit. Untuk yang Ibu Harvina jelaskan sudah sangat bagus, bahkan tadi ada video Bernard yang sangat menarik. Bagaimana usahanya ingin mencapai tujuan, harus rela berkorban, harus berjuang, dan mengenal potensi yang ada pada diri kita. Diri kita mempunyai potensi yang sangat kuat. Semua orang memiliki potensi yang positif. Jadi kembangkan seoptimal mungkin kompetensi yang kita miliki. Dan tadi belum disinggung bahwa apapun misi kita, visi kita, kalau kita kurang semangat, karena visi ini untuk mewujudkan cita-cita murid. Jadi yang penting semangat Ibu dalam proses belajar mengajar. Untuk kurikulum Merdeka, saya yakin Ibu sudah melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Jadi dalam mengajar kita tidak hanya memakai satu metode saja atau satu media, tetapi berbagai macam media untuk mengakomodir tipe-tipe proses dalam belajar siswa kita. Dalam mengajar kita harus tahu Ibu bahwa siswa kita mempunyai tipe dalam menerima proses pembelajaran yang Ibu sampaikan. Mungkin Ibu sudah lebih paham dari saya. Yang pertama audio, kemudian visual, yang ketiga kinestetik. Jadi ketiganya harus diakomodir Ibu. Boleh memakai metode ceramah, tapi harus ditambahi Bapak Ibu. Jangan dalam membuat RPP bagus sekali, kemudian Ibu Harvina juga cukup bagus visinya, cuma dalam prosesnya aksi nyatanya kurang. Menurut saya ini hanya pantauan manusia Bapak Ibu dalam menulis RPP, jurnal. Yang harus Ibu tekankan di sini aksi nyata untuk mengajar murid. Jadi tolong dalam mengajar bukan hanya seperti zaman dahulu, anak-anak buka halaman, kerjakan, selesai istirahat.
Memang agak susah pertamanya, tapi yakinlah kalau ibu bisa merubah, ibu akan lebih mudah. Mengapa? Karena ibu hanya memfasilitasi siswa yang belajar. Ibu hanya menuntun. Yang mulanya harus ada kesepakatan untuk menjembatani ketiga tipe belajar siswa tadi. Bukankah Ibu Aruna sudah melakukan proses seperti ini, Bu? Kesepakatan terlebih dahulu. Jadi kita ke anak-anak ditanya, anak-anak sekarang kita bikin kesepakatan. Misalnya kita sekarang sedang belajar tema tentang pernafasan manusia misalnya. Nah, nanti kita tawarkan kepada murid-murid siapa yang ingin belajar melalui YouTube. Karena saya yakin bahkan di sini ada labnya, bahkan sudah asistennya dipakai. Jadi ditawarkan Ibu, siapa yang ingin belajar lewat YouTube. Kemudian siapa yang ingin belajar hanya mendengarkan. Kemudian siapa yang ingin belajar langsung praktek. Jadi ketiga kebutuhan siswa kita terakomodir dalam tema yang Ibu ajarkan. Untuk penilaiannya memang agak sulit, tapi kalau dibiasakan insya Allah gampang dan terbiasa. Dari kebiasaan-kebiasaan akan menjadi karakter atau pembiasaan yang akan selalu anak lakukan, Bapak Ibu. Ya, terima kasih Bapak. Ya, terima kasih Bu. Sebenarnya kita dulu sudah sebelum adanya kurikulum Merdeka Belajar. Sebelum adanya kurikulum Merdeka Belajar, kita sudah terbiasa menggunakan kurikulum 2013 yang sudah revisi terakhir. Yang ingin saya sampaikan, perbedaan yang secara signifikan tentang Merdeka Belajar dengan kurikulum 13 itu apa? Dan secara garis besar antara kurikulum 2013 dengan Merdeka Belajar sama-sama menggunakan desain atau model pembelajaran, dan yang intinya sama-sama dipusatkan kepada siswa. Baik, terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak, pertanyaannya bagus sekali. Memang ada perbedaan Bapak. Kalau di K13 setiap KD itu ada tenggang waktunya Bapak. Misalnya KD 1.1 itu harus diselesaikan antara 2 minggu atau 3 minggu, dibatasi. Kan Juli setelah itu? Untuk Juli saja Bapak. Enggak, untuk tenggat waktu itu setahu saya belum ada. Ada Pak di program semester dan program tahunan Bapak. Di Prota dan Prota. Iya. Kan kita yang buat Prota dan Nah iya kan Bapak yang buat, tapi juknisnya kan dari pusat. Itu kan Bapak alokasikan. Oh ini pembelajarannya, temanya ke siswa agak sulit. Bapak panjangkan waktunya kan? Iya. Kalau misalnya mudah Bapak pendekkan. Yang penting selama 1 semester itu pembelajarannya terakomodir Bapak sesuai waktu yang ada di tiap-tiap KD. Nah perbedaannya untuk kurikulum Merdeka 1 tahunnya itu Bapak disuruh merdeka, Bapak tentukan sendiri. Misalnya materi esensial untuk 1.1 itu berat, Bapak tidak pakai waktu 1 minggu 2 minggu, boleh Bapak panjangkan. Semua murid Pak harus bisa untuk menguasai, karena kita tahu seperti berlari Pak, anak yang agak yang cepat, ada yang sedang, ada yang lambat, Bapak yang tahu. Jadi kalau materi esensial sudah dikuasai anak, boleh Bapak pindah ke 1.2. Itu selama 1 tahun Bapak yang tahu. Waktunya diperpanjang 1 tahun Pak. Kalau dulu enggak, waktunya itu dibiji-biji, diatur sedemikian rupa. Kalau sekarang 1 tahun itu Pemahaman saya untuk kurikulum 2013, kita boleh memilih KD mana yang akan disampaikan ke siswa. iya, tapi kan tetap ada Pak, Bapak kasih waktu di promisnya. Itu bukan sikap Bukan spiritual.
Itu contoh. Iya. Kan lain. Iya, misal mohon maaf Ibu, terima kasih. Saya senang saya seperti ini. Misalnya nanti saya kurang paham, saya bawa nanti diskusi ini ke forum PP Bapak. Karena pengalaman saya untuk kurikulum 2013 sendiri itu tidak ada yang aturan yang mewajibkan itu harus sekian minggu selesai. Tidak ada itu yang mewajibkan dan juknisnya pun tidak ada. Jadi di kurikulum 2013 tidak ada aturan yang paten untuk mengatur alokasi waktu. Itu pengetahuan saya gitu. Kalau saya waktu ikut diklat K13 itu Pak, ada untuk waktu dengan adanya ya Prota Promes itu iya. Tidak diwajibkan harus selesai dalam sekian minggu. Memang tidak diwajibkan, tapi harus ada tenggang waktu yang Bapak kasih kepada setiap adik. Itu kan hanya program. Iya benar. Di Prota programnya itu harus ada Pak waktunya. Oh saya ngajar. Berarti kalau yang Merdeka Belajar di Prota Promes nggak ada. Nah, bukan nggak ada. Kalau dulu ada waktunya, sekarang itu 1 tahun Bapak yang menentukan waktunya. Agak bebas, harusnya agak merdeka. Iya. Analisis jam efektifnya bagaimana? Nah tergantung Bapak, makanya materi esensial itu yang Bapak ajarkan ke murid apakah sudah bisa semua? Kalau belum bisa Bapak dari rencana 1, plan 1 Bapak ajarkan, Bapak oh ini sulit saya ini mau 6 minggu, ternyata nggak berhasil, boleh Bapak perpanjang plan 2. Ya paham. Iya. Itu paham. Mohon maaf. Iya. Karena penjabaran di Promes alokasi waktu itu kan kita dasarnya dari pekan efektif. Iya, benar. Kan begitu. Iya benar Pak. Jadi penentuan pekan efektif berapa baru dijabarkan di Promes. Iya. Kan begitu. Iya Bapak. Berarti boleh melebihi dari apa yang sudah Boleh. di pekan efektif. Iya, makanya namanya kurikulum merdeka. Kita dikasih 1 tahun penuh itu wilayah Bapak untuk bagaimana caranya Bapak selama 1 tahun itu Bapak mengakomodir KD itu. Misalnya nggak tercapai hanya 90% pun nggak apa-apa. Yang penting murid sudah paham. Jadi materi esensial yang Bapak ajarkan tidak ada satupun murid yang nggak berhasil Pak. Kalau dulu kita dikejar, jadi kita belajar sudah 9 minggu ini kita naik nggak apa-apa kalau dulu. Kalau sekarang diutamakan murid yang kurang paham, murid yang cerdas, murid yang biasa itu terakomodir semua Bapak dengan kreatif Bapak. Makanya namanya merdeka. Mohon maaf. Iya. Kalau terakomodir, insya Allah di K13 juga sama. Ada Memang banyak persamaannya Pak, karena ini lanjutan. Iya, di K13 dan kurikulum merdeka banyak persamaannya. Hanya sedikit yaitu tentang waktu dan tentang pembelajaran yang berdiferensiasi. Itu aja. Nah, saya butuh penjelasan tentang berdiferensiasi. Iya. Oh yang tadi sudah saya jelaskan. Misalnya di dalam kelas ada 3 tipe. Kita bikin kesepakatan. Anak-anak sekarang tema kita tentang pernafasan manusia. Siapa di antara kalian yang ingin belajar melalui video? Bapak kumpulkan. Oh kelompok ini di sini. Kemudian siapa kalian yang ingin belajar hanya mendengarkan penjelasan ibu? Kita kelompokkan. Siapa di antara kalian yang ingin praktek? Saya Bu. Nah setelah dikelompok-kelompokkan, baru Bapak buat rencana. Yang ingin belajar di luar tidak harus sudah keluar. Enggak Pak, Bapak kasih waktu. Saya kasih waktu anak-anak 30 menit ya. Kalian cari pernafasan hewan apa-apa. Kemudian Bapak kasih lembar pengamatan. Jadi mereka tidak asal keluar. Mereka ada lembar pengamatannya yang harus selesai sesuai waktu. Misalnya KPD itu ya. Iya. Itu gambaran berdiferensiasi. Berdiferensiasi. Ya,
maksud saya itu. Iya, nggak Apa apa-apa. bedanya dengan misalnya dulu kita mengadopsi, kan pembelajaran itu kan harus dulu dikomunikatifkan.